jumlah penduduk, Oh, secara penutur, histori, sejarah segala macam itu betul. Indonesia layak untuk dijadikan Okey, bahasa logik Indonesia guys. layak dijadikan sebagai Logik. bahasa. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. So, seperti biasa guys, buat kalian semua yang menonton video Nora ini, Nora akan sentiasa mendoa untuk kalian semua akan sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian kita, insya-Allah. Okay guys, so terima kasih kerana anda telah pun masuk dan klik video reaction Nora. Okay, untuk kali ni dan buat pertama kali, okay, buat kalian semua yang baru saja menonton video Nora ini dan melihat channel Nora ini, okay, Nora ucapkan terima kasih dan selamat datang. Okay, dan jangan lupa untuk subscribe channel Nora ini agar Nora lebih lagi bersemangat untuk update lagi konten-konten reaction just for you guys. Okay, so guys, bertemu kita lagi dengan Nora. Okay, so alhamdulillah ya guys, akhirnya Nora dah sihat kembali. Okey, dah baik daripada sakit kepala sebelum ni. Jadi Nora minta maaf sebab 2-3 hari yang sebelumnya Nora tak ada update video yang terbaru. Okey, sebabnya Nora tak berapa nasihat. Okey, dan kali ini Nora kembali lagi guys untuk kalian semua yang dah tertunggu-tunggu pun video yang terbaru, video reaction daripada Nora. Okey, so terima kasih yang setia menunggu. Dan guys, untuk hari ini, okey, Nora nak react video yang ini Nora lihat video daripada channel Baston Sibo. Sibo. Macam tu. Okey, yang ini tajuk video dia adalah bahasa Indonesia lebih baik daripada bahasa Malaysia. Okey. Sesuatu yang menarik untuk kami orang Malaysia untuk tahu. Okey. Okey, so Nora nak melihat video ni, nak menonton. Jadi tanpa kita lama-lama lagi guys, jom kita terus lihat video ini dan kita start reaction kita. So let's go. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Jadi dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi soal wacana atau berita yang beredar bahwa Malaysia mereka ingin bahasa mereka atau bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Kerajaan akan mencadangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN dalam usaha memartabatkan bahasa ibunda itu di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara itu akan dipanjangkan dalam perbincangan dengan pemimpin ASEAN sambil memaklumkan selain Malaysia, beberapa negara jiran seperti Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan, Thailand, Selatan Filipina serta di sebahagian Kemboja turut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Jadi kemarin itu Perdana Menteri dari Malaysia saat dia berkunjung ke Indonesia, dia sudah menyampaikan usulan ke Presiden Jokowi bahwa Malaysia ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN. Tetapi belum ada tanggapan dari Presiden ya. Presiden masih mau mengkaji lagi. Saya luar biasa terhadap Menteri Pendidikan kita ya, Pak Nadiem. Pak Nadiem dengan tegas beliau menolak serta mengajak bangsa Indonesia ya, mengajak kita semua untuk mendukung agar jangan sampai bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi ASEAN. Yang seharusnya menjadi bahasa resmi ASEAN adalah bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia harus menjadi bahasa resmi ASEAN? Ya, karena bahasa Indonesia lebih baik daripada bahasa Malaysia. Ini bukan asal saya bicara ya, tetapi kita pasti berbicara, ada datanya. Memang sih kalau secara fisik antara kita di Indonesia dengan di Malaysia itu kita satu ras ya, ras Melayu. Tetapi jangan lupa juga di Indonesia bukan hanya ras Melayu, kalau di Papua itu kan sudah ras Melanesia. Kalau dari segi sejarah ya, bahasa Indonesia itu berawal dari bahasa Melayu. Tetapi dalam perkembangannya, perbedaannya antara bahasa yang di Malaysia dengan Indonesia. Kalau di Malaysia itu lebih terpengaruh dengan jajahannya dulu yaitu bangsa Inggris. Sehingga bahasa Melayu itu mereka lebih kepada bahasa Inggris ya. Sedangkan kalau kita di Indonesia dulu kan dijajah oleh bangsa Belanda, sehingga lebih dipengaruhi juga oleh bangsa Belanda dan sebagian juga dengan bahasa Jawa. Bahasa Melayu itu teman-teman menurut saya memang kedengarannya agak aneh ya. Karena kalau misalnya di Malaysia anak-anak, kita di sini anak-anak, di Malaysia itu budak ya. Terus kalau misalnya mobil itu di Malaysia kereta.
Terus misalnya sipil, mereka civil. Jadi mereka lebih ada beberapa kosakata Melayu Malaysia itu lebih kepada Inggris. Kalau kita memang asli bahasa Indonesia ya. Selain itu ada beberapa fakta yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kenapa bahasa Indonesia lebih baik daripada bahasa Malaysia dan kenapa bahasa Indonesia harus dijadikan bahasa resmi ASEAN, bukan bahasa Melayu. Nah teman-teman, kenapa bahasa Indonesia lebih baik daripada bahasa Melayu? Jawaban yang sangat sederhananya, karena bahasa Indonesia dituturkan oleh lebih banyak orang daripada bahasa Melayu Malaysia. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia itu jauh lebih banyak daripada Malaysia. Saat ini, hanya negara Indonesia yang menjadi satu-satunya negara G20 atau G20 di ASEAN. Tadi Malaysia itu tidak termasuk. Kemudian berikutnya, jumlah penutur bahasa Indonesia itu jauh lebih besar ya daripada bahasa Melayu. Penduduk kita itu mencapai 279 juta jiwa. Sedangkan Malaysia hanya 32 juta saja. Jadi lebih banyak dari Indonesia. Saya ambil data dari Katadata. Pengguna bahasa Indonesia di dunia itu sebanyak 199 sampai 281 juta orang. Dan angka itu menempatkan Indonesia berada di peringkat yang ke-11 sebagai bahasa terbanyak digunakan di dunia. Sejak digaungkan oleh pemuda dan pemudi Indonesia ya, kita balik ke sejarah di Kongres Pemuda tanggal 27-28 Oktober 1928, bahasa Indonesia langsung menjadi alat persatuan bangsa Indonesia. Sejak saat itu tidak hanya sebagai persatuan semata, para pemuda berusaha menggunakan bahasa Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Bahasa Indonesia langsung menjadi alat persatuan yang menyatukan seluruh tumpah darah Indonesia. Bayangkan teman-teman, satu bahasa Indonesia mampu menyatukan hampir 600 suku dengan hampir lebih dari 100 bahkan ribuan bahasa daerah yang berbeda-beda. Itu luar biasanya bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia masih lebih mudah diucapkan daripada bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu Malaysia itu sering bercampur dengan bahasa Inggris. Saya melansir dari laman Instagram Kemendikbud, ada beberapa fakta menarik tentang bahasa Indonesia dan menurut saya fakta ini mungkin teman-teman belum tahu ya. Ternyata bahasa Indonesia diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, serta beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Bahasa Indonesia saat ini berada di urutan ke-9 sebagai bahasa paling banyak digunakan di dunia. Kini bahasa Indonesia sudah dipelajari di 56 negara. Sementara itu, Wikipedia Bahasa Indonesia juga berada di peringkat 3 se-Asia dan ke-26 se-dunia. Hanya itu, WordPress berbahasa Indonesia pun berada di peringkat ketiga di dunia setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam sejak 2007 dan bahasa yang wajib dipelajari oleh tentara Kamboja. Itulah beberapa fakta yang saya sampaikan kepada teman-teman mengenai luar biasanya bahasa Indonesia. Jadi kalau usulan dari Perdana Menteri Malaysia, mereka mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, bahasa resmi ASEAN, saya secara pribadi dan tentunya saya yakin juga kepada seluruh masyarakat Indonesia pasti menolak ya. Menolak bahasa Melayu menjadi bahasa resmi. Yang harus menjadi bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Karena Indonesia saat ini menjadi kekuatan di Asia Tenggara secara ekonomi, secara jumlah penduduk, secara penutur, histori, sejarah segala macam itu Indonesia layak untuk dijadikan bahasa Indonesia layak dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN. Dan juga yang paling logis adalah karena Indonesia ini masuk satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk sebagai salah satu negara dari G20 atau G20. Dan itulah yang kita orang Indonesia harus bangga ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada saudara-saudara, teman-teman dari Malaysia yang nonton video saya. Tadi kami dari Indonesia dengan tegas menolak bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan kami mendukung bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa resmi ASEAN. Sekian dari saya, terima kasih.
Okay guys, so itulah dia penerangan daripada orang Indonesia mengenai bahasa rasmi Asian yang sedang hangat diperkatakan sekarang ini ya guys. Jadi di situ di dalam video itu kita dapat mendengar dan melihat yang orang Indonesia tersebut sangat-sangat menentang bahasa Melayu Malaysia daripada menjadi bahasa rasmi Asian. Dan di mana di sini dia mendukung sekuat-kuatnya guys supaya bahasa Indonesia yang menjadi bahasa rasmi Asian. Kerana kalau dilihat kat sini seperti yang disebutkan dalam video itu tadi, terlalu banyak sangat negara-negara luar yang menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai salah satu orang kata tu mata pelajaran yang wajib ya guys untuk dipelajari di universitas yang di luar negara, di bahagian Eropah tu semua. Kan? Dan juga sekarang kalau kita lihat banyak sangat penutur asing ya guys yang banyak bertutur dalam bahasa Indonesia terlalu banyak sangat, dan disebut dan tadi dalam video tu bahasa Indonesia juga menjadi salah satu ranking antara ranking yang tertinggi yang mana sekarang ni terlalu banyak sangat negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Dan guys, saya rasa video itu juga sangat-sangat bagus juga infonya. Dan diharapkan semuanya baik-baik saja. Dan saya rasa sampai sini saja video reaction Nora untuk kali ini. Terima kasih semua kerana anda telah menonton video reaction Nora ini sehingga habis, dan jangan lupa untuk support Nora dengan subscribe channel Nora ini, like video ini, dan jangan lupa untuk komen sekali di bawah sebab Nora nak baca komen-komen kalian semua. So sampai sini saja videonya, dan berjumpa kita lagi dalam next video yang seterusnya. So assalamualaikum semua, bye bye.